sedikit perbedaan di menu filenya. Terus bagaimana kita membuat atau merekamnya? Kita dapat masuk ke menu slideshow. Di sini ada record slideshow. Kita bisa merekam. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum saya memulai materi kali ini, perkenalkan nama saya Randa Nurprida Simbolon. Kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Yang pertama sekali kita bahas yaitu isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Marshall McLuhan menyatakan bahwa dunia saat ini telah menjadi dusun global atau global village sebagai cerminan betapa cepat dan ekstensifnya arus berita serta informasi yang harus kita respons dengan cepat pula. Oleh karena itu, abad ini dinyatakan sebagai abad informasi, yang oleh Alvin Toffler dinyatakan pula sebagai gelombang ketiga atau the third wave. Kenyataan-kenyataan global yang positif seperti kemajuan iptek di segala bidang kehidupan wajib kita serap demi peningkatan kualitas hidup bersama. Adapun isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional ini yaitu 1. Penduduk dan keluarga berencana. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, melainkan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia. Pelaksanaan program keluarga berencana tidak lancar seperti yang direncanakan dan diharapkan, melainkan masih menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. Kemudian yang kedua, pembangunan. Pembangunan dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisikal, telah, sedang,
akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun demikian, karena pada pelaksanaannya melibatkan segala sumber daya, baik alam atau sumber daya alam, maupun manusia atau sumber daya manusia, termasuk kemampuan ipteknya, masih banyak menghadapi masalah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain masih menjadi masalah. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia atau HAM. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, masalah HAM tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Selanjutnya, isu yang keempat yaitu migrasi. Perpindahan penduduk, baik itu dalam bentuk emigrasi, yaitu keluar dari negara sendiri, imigrasi yaitu masuk ke negara tertentu, maupun dalam bentuk pengungsian, baik itu di negara sendiri atau ke negara orang lain secara berkelompok, terjadi di mana-mana di dunia ini. Proses perpindahan ini di berbagai kawasan di dunia ini sebagai akibat berbagai masalah di negara banjir, kesulitan ekonomi, pertentangan politik, menjadi penyebab terjadinya migrasi penduduk di kawasan yang bersangkutan dan atau dari kawasan tersebut ke negara lain. Kemudian isu yang terakhir yaitu lingkungan dan sumber daya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Secara gamblang, dapat dinyatakan bahwa lingkungan hidup itu tidak lain yaitu segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan seperti pencemaran, baik pencemaran udara, tanah, air, suara atau kebisingan, sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu, bahkan mengancam kehidupan manusia, tidak hanya terjadi secara lokal atau regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan secara meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Masalah lingkungan hidup telah menjadi perhatian dan kepedulian dunia, baik lembaga-lembaga di bawah PBB maupun yang merupakan LSM. Itulah isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Kemudian kita masuk pada masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Yang pertama, negara terbelakang. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk ke dalam negara terbelakang, yaitu yang pertama, sumber daya manusia rendah dan tidak menguasai iptek. Sudah pasti, jika masyarakat, bangsa suatu negara tidak menguasai iptek, otomatis dia memiliki sumber daya manusia yang rendah.
Kemudian yang kedua, tingkat ekonominya rendah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakatnya juga rendah. Dan yang terakhir, pendapatan per kapitanya juga rendah. Yang kedua, negara berkembang. Ciri-ciri negara yang termasuk ke dalam negara berkembang yaitu yang pertama, pendapatan per kapita yang rendah. Namun, rendah di sini dalam arti sudah lebih maju daripada negara terbelakang. Pendapatan per kapita di negara berkembang sudah lebih maju, lebih tinggi daripada negara terbelakang. Kemudian yang kedua, penguasaan iptek sudah lebih maju. Jika manusianya sudah menguasai iptek, otomatis masyarakat di negara berkembang sumber daya manusianya sudah lebih maju daripada negara terbelakang. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan sudah lebih tinggi daripada negara terbelakang. Yang terakhir, tingkat ekonomi lebih baik dari negara terbelakang. Selanjutnya yang terakhir yaitu negara maju. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam negara maju, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Yang kedua, rendahnya tingkat pengangguran. Yang ketiga, menguasai iptek, atau dengan kata lain dapat kita katakan sebagai sumber daya manusianya sudah tinggi. Yang selanjutnya, tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Dan yang terakhir, negara maju juga disebut sebagai negara industri. Perbedaan dan pembedaan utama pengelompokan negara-negara tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dari kualitas sumber daya manusia dalam menguasai dan menerapkan iptek, tercermin kondisi sosial, kesehatan, demografi, budaya seperti kebodohan, ekonomi, miskin atau kaya, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungannya. Adanya pengelompokan negara, bangsa, dan masyarakat yang terbelakang, sedang berkembang, dan maju, terutama bagi mereka yang telah menduduki peringkat maju, tidak berarti bahwa kelompok yang terakhir ini dapat memenuhi segala kehidupannya sendiri. Bagaimanapun kayanya, mereka memerlukan sesuatu dari pihak negara, bangsa, dan masyarakat lain. Negara-negara maju yang kita kategorikan sebagai negara industri, bahan mentah atau bahan dasar yang diprosesnya tidak selalu tersedia di dalam negerinya sendiri. Ke dalamnya termasuk kebutuhan energi. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan negara lainnya, termasuk negara yang terbelakang dan sedang berkembang. Selanjutnya, barang-barang yang diproduksi oleh negara maju tidak sepenuhnya dikonsumsi sendiri, bahkan sebagian besar harus dipasarkan, dan negara-negara yang masih terbelakang dan dalam taraf pengembangan menjadi kawasan pelemparan hasil-hasil industri tersebut. Dalam hal ini, dapat kita citrakan adanya jaring dan jalinan yang kita konsepkan sebagai saling ketergantungan atau interdependensi. Jaringan-jalinan dan mekanisme ini merupakan salah satu fenomena global positif antar negara. Indonesia sebagai salah satu negara bangsa yang sedang berkembang bagi kepentingan nasional, regional, internasional, dan global sangat berkepentingan dengan suasana saling ketergantungan ini. Saling ketergantungan yang harmonis dan seimbang antara bangsa, negara, serta masyarakat merupakan harapan yang ideal. Menciptakan suasana ini menuntut perhatian, kepedulian, dan kesadaran dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pada masa masih bertahannya negara adik kuasa, Uni Soviet dan Amerika Serikat, suasana konflik dalam bentuk perang dingin terus berlanjut. Suasana prasangka dari kelompok negara yang berkuasa terhadap negara yang kelompok lemah, dikuasai, dan di antara negara-negara yang sama kuat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Jika kita amati dan hayati dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global, sampai saat ini suasana konflik yang mengarah kepada perang yang mengancam perdamaian tidak kunjung hilang dari permukaan bumi. Prasangka yang mengarah pada konflik merupakan ancaman terhadap persatuan kesatuan, karena perbedaan kepentingan elit-elit tertentu menyebabkan terjadinya konflik yang meresahkan masyarakat terabaikan,
demi mempertahankan kepentingan elit tadi yang merupakan kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat luas. Jumlah penduduk dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Dari jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut, banyak hal yang harus diperhatikan dan diperhitungkan, dari pihak penduduk sendiri maupun dari pihak lingkungannya. Dari pihak penduduk harus diperhatikan kebutuhan dan aspirasinya yang sudah pasti juga mengalami pertumbuhan. Lingkungan sebagai tempat tinggal dan kegiatan, serta sebagai sumber daya, juga harus diperhitungkan kemampuan dan daya tampungnya. Segala kebutuhan penduduk, baik kebutuhan ekonomi maupun non-ekonomi, termasuk aspirasinya menuntut tempat serta sumber daya untuk menjaminnya, ditinjau dari dua sisi, yaitu kebutuhan dengan aspirasi di satu sisi, sedangkan lingkungan dengan sumber daya di satu sisi lainnya, dapat dihadapkan pada suatu kesenjangan. Oleh karena itu, pertemuan di antara kedua sisi tadi jika tidak dapat diperhitungkan, direncanakan dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai kesenjangan, baik kesenjangan sosial serta ekonomi maupun kesenjangan lingkungan. Dalam hubungan dengan pertumbuhan penduduk dengan segala kebutuhan dan aspirasinya, termasuk interaksi sosial serta pemanfaatan sumber daya lingkungannya, baik melalui alam pikiran masyarakat maupun melalui perundang-undangan, terdapat nilai, norma, peraturan, serta hukum yang menjaga keserasian dan keseimbangan. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat membuat kesimpulan bahwa banyak hal yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia, baik selaku individu, anggota keluarga, warga masyarakat, dan sebagai warga dunia ataupun warga global atau global citizen. Masalah-masalah itu meliputi masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup, sampai HAM. Oleh karena itu, kita memerlukan orang lain untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dalam menciptakan dan menjalankan proses serta mekanisme kerjasama dan saling ketergantungan, kita selaku negara bangsa Indonesia tidak dapat menyampingkan jati diri dan kemandirian kita sendiri. Kerjasama dan saling ketergantungan itu harus saling dilandasi oleh jati diri serta kemandirian. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang mendasar sebagai warga negara bangsa Indonesia. Meskipun kita juga harus memiliki perhatian, kepedulian, dan wawasan yang luas tentang proses globalisasi yang sedang melanda kehidupan di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Parker dan Jorlin Merck, bahwa kita harus berpikir secara global, sementara bertindak secara lokal, atau think globally while acting locally. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Terima kasih buat sudah yang menonton. Sampai jumpa lagi di lain waktu.